Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik tema ke-7. Kita masuk subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku, pembelajaran ke-5. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Nah, di sini kita akan membaca sebuah teks yang berjudul "Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini". Nanti kalian baca secara mandiri ya. Nah, ayo kita berdiskusi. Pertanyaan yang pertama, carilah kata yang sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut. Kemudian tuliskan artinya. Yang pertama, adat. Artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Kemudian toleransi. Artinya bersikap menghargai orang lain. Ibadah. Artinya perbuatan bakti terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Untuk pokok pikiran paragraf pertama, yaitu negara Republik Indonesia memiliki keragaman, ada budaya dan agama. Pokok pikiran paragraf kedua, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu toleransi dan saling menghormati. Pokok pikiran ketiga, menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, pokok pikiran paragraf 4, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, Ustazah sudah pernah jelaskan bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini karena untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kalian bisa mencoba di rumah dengan menggunakan magnet. Jadi magnetnya ini tidak harus seperti yang sesuai dengan gambar ya. Kemudian sediakan pensil, pulpen, dan jarum pentul. Lakukan kegiatan berikut. Setelah itu, dari kegiatan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa benda-benda yang dapat ada beberapa benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang terbuat dari logam akan tertarik oleh magnet. Kemudian benda apa yang dapat ditarik oleh magnet yaitu jarum pentul dan peniti. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Pensil, kerikil, dan daun. Jadi kesimpulannya, magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, kalian juga bisa melakukan percobaan berikut di rumah. Di sini kalian perlu menyediakan 2 buah magnet. Dari percobaan ini kita menyimpulkan yang pertama, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menolak. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menarik. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Kedua ujung magnet saling menarik. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2, kedua ujung magnet saling menolak. Jadi kesimpulannya, 2 ujung magnet yang senama akan tolak menolak, sementara 2 ujung magnet yang tidak senama akan tarik menarik.
Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau disingkat U, dan kutub selatan atau disingkat S. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Ya, jadi seperti ini ya. Ketika dia senama, yaitu antara kutub S dan kutub S, maka kedua magnet ini akan tolak-menolak. Dan ketika dua buah kutub magnet itu berbeda, misalkan S dan U, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet misalnya didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalkan pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ya, jadi penggunaan gaya magnet itu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan kompas. Nah, di sini kalian bisa mencoba juga, yaitu siapkan sebuah logam. Ya, kemudian kalian keluar rumah atau di halaman rumah, lalu lemparkan kuat ke atas. Nah, apa yang terjadi? Dari hasil percobaan tersebut, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Yaitu akan jatuh kembali ke bawah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, atau kapas? Maka semua benda yang dilemparkan ke atas itu akan jatuh kembali ke tanah, misalnya bola, pensil, atau penghapus. Untuk kapas, karena dia bebannya ringan, biasanya terbang tertiup angin, dan lama-kelamaan dia akan jatuh ke tanah. Nah, di sini kalian bisa baca secara mandiri ya. Iya, demikian pembelajaran hari ini. Ustazah harap semoga kalian bisa paham. Demikian Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.